Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukur kembali kita dapat kembali di program channel Menara Doa AGCC GBT Kudus. Mari kita terus bertekun tanpa terasa. Kita sudah melakukan siaran ini sejak pandemi ya Bapak Ibu Saudara. Tahun 2020 mulai di YouTube tahun 2021, jadi tanpa terasa kita sudah 3 tahun. Kalau Menara Doa sendiri kita sudah 15 tahun saudara. Dan saya bersyukur ada saudara-saudara yang begitu setia mengikuti Menara Doa, baik waktu itu belum siaran online, masih di gereja, sampai mengikuti siaran online itu merupakan rasa syukur saya. Melihat kesetiaan Bapak Ibu Saudara itu membuat kami hamba Tuhan yang manusia ini semangat ya Bapak Ibu Saudara. Terlebih Tuhan Yesus yang di surga, sangat bersuka cita. Apalagi Bapak Ibu kemudian yang mengikuti Menara Doa di channel YouTube ini setia sampai detik ini. Tuhan di surga itu sangat-sangat terberkati dengan kesetiaan Bapak Ibu Saudara, apalagi kami. Dan kami pun juga terus melakukan siaran ini juga bukan oleh karena kehebatan kami, tetapi oleh karena Roh Kudus. Kita percaya dan kita sudah melihat banyak mujizat-mujizat yang Tuhan sudah nyatakan lewat Menara Doa ini. Percayalah, saya juga pasti percaya Bapak Ibu mendapat banyak mujizat. Untuk itu biarlah Bapak Ibu tetap tekun. Apapun yang terjadi tetap tekun. Pasti semua ada waktunya. Akan ada waktunya. Waktu kelegaan itu, waktu Tuhan itu sungguh luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan melihat kerinduan kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu lewat Menara Doa ini. Kami percaya doa-doa kami tidak akan pernah sia-sia. Kami ingin menyenangkan hatimu lewat pujian penyembahan kami. Biarlah engkau terberkati dengan pujian kami. Dan kami percaya tabungan doa kami di kerajaanmu sungguh sampai detik ini engkau memperhitungkannya. Air mata kami engkau memperhitungkannya. Doa pujian kami engkau memperhitungkannya. Bukan kepada diri kami pribadi sendiri yang memuji nama Tuhan, bahkan kuasa dari apa yang kami doakan, kami pujian itu berdampak pada keluarga kami, berdampak pada komunitas kami, bahkan berdampak bagi di mana kami tinggal di Indonesia, bahkan seluruh bumi ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu semakin kami datang kepadamu berdoa, Roh Kudusmu bekerja sehingga saat kami meninggikan, memuliakan, mengagungkan nama Yesus, nama yang penuh kuasa itu akan menarik banyak jiwa untuk datang kepada Dia. Karena ada anak-anak Tuhan yang mau berdiri berdoa, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Kuduskan hidup kami sehingga kami layak untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Roh Kudusmu hadir dan ada menguasai kami dimanapun kami berdoa dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap untuk memuji nama Tuhan sehati dan sepakat, mari kita aminkan bersama. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita tinggikan Dia, kita rindu datang kepada Dia, karena hanya Dialah satu-satunya Yesus Tuhan yang layak dipuji. Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami rindu selalu dekat denganmu. Itulah yang menjadi kebutuhan roh kami. Kami ingin memberi makan roh kami dan menyenangkan hatimu Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Hadirat-Mu
bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Mati anugerahmu, di hadiratmu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, amin, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Memujimu, menyembahmu, memberikan hidupku bagi kemuliaan-Mu, melakukan semua firman-Mu, itu yang ku bisa, itu yang ku lakukan. Kami rindu kepadamu Tuhan, ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Kau datang
selamatkan jiwaku. Terang-Mu sinari kegelapanku, berikan ku harapan baru. Dengan apa kan ku balas semua kebaikan-Mu? Memuji-Mu, menyembah-Mu, memberikan hidupku bagi kemuliaan-Mu, melakukan semua firman-Mu. Itu yang ku bisa, itu yang ku lakukan. Dengan apakan kami balas kebaikan-Mu? Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Kau datang selamatkan hidupku. Amin. Thank you Lord Jesus. Terang-Mu sinari kegelapanku, berikan ku harapan baru. Dengan apa kan ku balas semua kebaikan-Mu? Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, memberikan hidupku bagi kemuliaan-Mu, melakukan semua firman-Mu. Itu yang ku bisa, itu yang ku lakukan. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, amin, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, amin, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memberikan hidupku bagi kemuliaan-Mu, melakukan semua firman-Mu. Itu yang ku bisa, itu yang ku lakukan. Itu yang ku bisa, itu yang ku lakukan. Itu yang ku bisa, itu yang ku lakukan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, itu kerinduanku. Itu yang kami bisa menyenangkan
menyembahkan hatimu lewat pujian, lewat pujian dan mazmur kami. Dengan apakah kami dapat balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Inilah ucapan syukur kami, inilah penyembahan kami, inilah kerinduan kami. Aku minta Engkau yang kami bersyukur, haleluya, hadirat-Mu selalu ada, kami memuji menyembah-Mu selalu Tuhan. ada. Kami bersyukur, Engkau ajaib, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami memuji nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib, Kau mulia, haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji nama-Mu, haleluya, kami sembah, haleluya, haleluya. Kami sembah, terima kasih, Engkau ajaib Tuhan. Kami sembah, kami rindu untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi kami. Engkau telah mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Dosa kami yang saat ini, dosa kami yang dahulu, dosa kami yang akan datang. Kami tahu kami manusia sangat lemah. Kami dapat jatuh kembali dalam dosa. Untuk itu kami tetap terus bergantung padamu Tuhan. Kami tidak mampu mengandalkan kekuatan kami sendiri, mengandalkan kemanusiaan kami. Kami sangat bergantung kepada salib Kristus. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Terima kasih buat penebusan darah-Mu. Kau mengangkat kami, Kau melayakan kami. Kau membawa kami kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami sungguh banggakan Engkau. Kami sungguh banggakan Engkau Tuhan. Engkau yang ku puji, Engkau yang ku harapkan, Engkau yang ku tinggikan, Engkau yang ku agungkan, Engkau yang kami muliakan. Nama Yesus adalah menara yang kuat, tempat perlindungan kami, gubuk pertahanan kami. Engkaulah pembela kami, Engkaulah keselamatan kami. Hanya padamu kami percaya, Bapakku yang ajaib. hanya padamu kami berlindung Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur, terima kasih. Hanya ucapan syukur yang dapat kami naikkan buat kasih setia-Mu, bahwasanya untuk selama-lamanya kebaikan-Mu, bahwasanya untuk selama-lamanya anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Kami bersyukur padamu Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat Roh Kudus-Mu penolong yang ajaib. Thank you Jesus. Terima kasih ya Roh Kudus buat hikmat-Mu, buat pertolongan-Mu yang sungguh dahsyat. Kami bersyukur. Haleluya.
sembah, ku sembah. Memujimu, menyembahmu, memberikan hidupku bagi kemuliaan-Mu, melakukan semua firman-Mu, itu yang ku bisa, itu yang ku lakukan, semua oleh karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, Tuhan, ku ada hari ini. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Ku bersyukur Kau setia. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, Tuhan, ku ada hari ini. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Ku bersyukur karenanya semua, semua karena anugerah-Mu, Tuhan, ku ada hari ini. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Ku bersyukur Kau setia. Semua, semua karena anugerah-Mu, Tuhan, ku ada. Amin. Hari ini. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Ku bersyukur Kau setia. Oh, semua karena anugerah-Mu, Tuhan, ku ada. Amin. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua oleh karena anugerah-Mu, Tuhan. Oh, kan ku balas kasih-Mu, Kau setia. Ku bersyukur Kau setia. Semua, semua karena anugerah-Mu, Tuhan, ku ada. Hari ini. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Ku bersyukur selamanya Kau setia. Kau setia. Kau setia. Saat kami tidak setia, Engkau selalu setia menantikan kami. Mari Roh Kudus terus Engkau menolong kami. Di saat kami mungkin kehilangan arah dan tujuan, kami minta biarlah Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami untuk kembali kepada jalan-Mu, Tuhan. Mari Roh Kudus terus ingatkan dalam hidup kami bahwa kami hidup bukan oleh karena kebaikan, kuat gagah kami, tetapi oleh karena anugerah-Mu, Tuhan.
Kami puji. Terus hadarkan kami, sehingga kami sembah. tidak lengah, Yesus. sehingga kami tidak menyombongkan diri Yesus. kami sendiri, sehingga kami tidak menyombongkan kesalahan kami, tidak menyombongkan kebaikan Yesus. kami. Tapi semua itu anugerah-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Bapa, sehingga Engkau memanggil dan memilih kami? Kami manusia yang penuh dengan dosa. Kami penuh dengan kemunafikan. Kami penuh dengan kegelapan. Tetapi oleh karena kasih-Mu dan oleh Roh Kudus-Mu menyadarkan kami, sehingga kami dapat melihat terang-Mu yang ajaib. Jadikan kami terang-Mu di tengah dunia yang penuh kegelapan ini Bapa. Kami sering kali mendengar, melihat banyak hal-hal yang menyedihkan di dunia ini. Ada banyak manusia yang kehilangan arah dan tujuan, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Ada mereka yang mengakhiri hidupnya karena keputusasaan, karena keterpurukan. Ada mereka yang melakukan hal-hal yang sadis, yang kejam, sehingga melakukan tindakan-tindakan kekerasan, baik itu di dalam rumah tangga, di sekolah, di dalam masyarakat. Kami melihat dan mendengar ada banyak sekolah-sekolah dengan atribut agama tertentu, murid-murid yang datang dengan tujuan yang mulia, ingin belajar agama, tetapi oleh pengajar-pengajar mereka, masa depan mereka dirusak, sehingga mereka menjadi hamil di usia sekolah. Hamba-Mu tahu ada banyak jiwa-jiwa yang sudah rusak jiwanya oleh karena perlakuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang memiliki luka hati, orang-orang yang terikat dengan kuasa gelap, sehingga seluruh hidupnya yang dipikirkan hanya untuk kepuasan diri sendiri, tanpa memikirkan jiwa, tanpa memikirkan masa depan orang lain. Ada banyak orang oleh karena luka-luka di dalam masa kecilnya, sehingga mereka dengan mudahnya merusak anak-anak kecil. Ada banyak psikopat-psikopat di luar sana yang sudah dirasuk oleh kuasa iblis, sehingga mereka sangat terpuaskan saat mereka menyiksa anak kecil. Bapa, lindungi anak-anak, balita, bayi-bayi di seluruh dunia, anak-anak kecil yang belum mengerti apa-apa, yang saat ini ada di lingkungan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan egonya. Tolonglah Tuhan, beri proteksi semua anak-anak kecil, balita, bayi-bayi dimanapun Tuhan, sehingga mereka tidak menjadi korban kekejaman orang-orang dewasa, nafsu orang-orang dewasa, keegoisan orang-orang dewasa. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk rumah tangga, seluruh pernikahan di dunia ini Tuhan, terutama juga pernikahan anak-anak Tuhan. Jauhkan dari kekerasan dalam rumah tangga Tuhan. Berikan roh penguasaan diri, baik itu pasangan suami istri, sehingga mereka tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan disaksikan oleh
anak-anak mereka yang masih kecil. Karena mereka tidak sadar perlakuan mereka untuk memuaskan emosi mereka tanpa peduli trauma yang akan diterima oleh anak-anak mereka. Bapa di surga, di akhir zaman ini Tuhan, iblis begitu kuatnya ingin menghancurkan anak-anak Tuhan, ingin menghancurkan hamba-hamba Tuhan. Untuk itu Engkau memproteksi seluruh hamba-hamba Tuhan. Iblis berusaha menghancurkan pekerjaan Tuhan melalui orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang iri hati, orang-orang yang memiliki sifat dendam, sehingga mereka menyebarkan berbagai macam fitnah, menyebarkan berbagai macam hal-hal yang negatif demi kepuasan hati mereka untuk menghancurkan gereja-Mu Tuhan, untuk menghancurkan hamba-hamba Tuhan. Engkaulah yang menjadi pembela hamba-hamba Tuhan Bapa. Engkau tahu Engkau yang menjadi hakim yang adil. Untuk itu Bapa, hamba-Mu hancurkan setiap pekerjaan-pekerjaan si iblis, terutama yang ingin menghancurkan AGCC-GPT Kudus lewat berbagai macam hal-hal yang sepele maupun hal-hal yang di luar kontrol kami Tuhan. Perkataan-perkataan manusia, usaha-usaha manusia yang ditunggangi oleh iblis, kami hancurkan setiap pekerjaan-pekerjaan iblis yang ingin menghalangi pekerjaan Tuhan di AGCC, yang ingin menghancurkan keluarga kami hamba Tuhan. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan-pekerjaan si iblis lewat berbagai macam cara yang ingin menyebarkan rasa sakit hati, curiga, dendam, keributan, perpecahan, di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan, kami usir dari gereja AGCC GPT Kudus. Biarlah damai sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus mengalir melimpah-limpah, berkat Tuhan melimpah-limpah atas AGCC GPT Kota Kudus. Berkati pelayan-pelayan Tuhan, pengurus-pengurus, berikan hati yang murni untuk melayani dengan tulus. Segala trik-trik, segala pekerjaan-pekerjaan ingin menghambat pekerjaan Tuhan lewat apapun, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Segala usaha manusia yang ditunggangi oleh kuasa iblis ingin mempermalukan nama Tuhan lewat apapun juga, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera kami perkatakan atas AGCC. Damai sejahtera kami perkatakan atas Indonesia. Roh takut akan Tuhan, roh yang menepati semua janji-janji seluruh kepala daerah, mulai dari presiden sampai kepala daerah yang di daerah. Biarlah mereka tidak lupa akan janji dan sumpah mereka saat mereka dilantik menjadi presiden, menjadi perwakilan-perwakilan di wilayah-wilayah, baik itu provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan, sampai RT RW Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami minta kepadamu Tuhan, terus Kau bekerja, bersihkanlah Indonesia dari setiap kuasa si jahat. Bersihkanlah kuasa dari Indonesia, roh keserakahan, roh ketamakan, roh mementingkan diri sendiri, mementingkan golongan tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, hancurkan semua pekerjaan-pekerjaan iblis yang ingin merusak Indonesia sehingga berdampak pada gereja Tuhan di Indonesia.
peristiwa-peristiwa yang di masa lampau belum terselesaikan. Biarlah tidak akan ada lagi persoalan-persoalan di depan yang merusak Indonesia. Bapak, kami berdoa entah itu benar atau salah untuk situasi alam Indonesia. Menurut BMKG, entah itu betul atau salah akan terjadi megatrust. Tapi kami percaya kalaupun itu hanya isu, Engkau mengampuni semua orang yang telah membuat isu dan membuat ketakutan. Tapi kalau itu pun benar, kami percaya Engkau tetap pegang kendali atas Indonesia. Sehingga tidak ada satu anak Tuhan pun yang mengalami kerugian, mengalami keterpurukan jikalau bencana itu datang. Dan biarlah Indonesia diselamatkan dari setiap usaha-usaha si jahat. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Terimalah setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi doa yang menyenangkan dan memberkati Engkau. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Kita semua yang siap mendengar firman Tuhan, mari kita aminkan. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bacaan kita hari ini ada di surat 1 Yohanes pasal 4 dan pasal 5. Kemudian kita sambung dengan surat yang kedua dari Yohanes. Ya saudaraku ya. Surat yang kedua dari Yohanes. Jadi 1 Yohanes pasal 4 dan pasal yang kelima. Saya ingin membaca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Tuhan. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Tuhan. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Tuhan. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Tuhan. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Alkitab dengan jelas sekali memberikan tanda bahwa siapakah roh antikristus itu. Cuma satu. Tidak perlu bingung-bingung saudaraku, tidak sukar. Satu tandanya kalau ada roh atau kalau ada orang manusia agama yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia, mati disalib menebus dosa, maka itu pasti roh antikristus. Sekali lagi, jadi roh antikristus itu adalah orang atau kelompok atau pengajaran atau agama yang tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia, menebus dosa umat manusia, dia mati dan bangkit, berarti itu roh antikristus. Nah, mari kita sekarang berpikir di kalangan Kristen tersendiri. Adakah Bapak Ibu menemui ajaran-ajaran Kristen, entah namanya apa? Ya, banyak sekali, khususnya di luar negeri, di Korea, banyak aliran-aliran Kristen. Bagaimana kita bisa membedakan Kristen itu palsu atau tidak? Sederhana sekali. Kalau di dalam ajarannya itu mereka mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia, Tuhan yang menjadi manusia. Ini kebalikan dari manusia yang pengen menjadi Tuhan, manusia yang pengen menguasai segala-galanya, ya saudaraku ya. Itulah sifat manusia. Tetapi berbeda dengan Tuhan yang mau jadi manusia. Wah, itu satu sifat yang sangat bertentangan. Sifatnya Tuhan itu pengen jadi manusia, merendahkan diri. Sifat manusia itu apalagi kalau sudah punya kekuasaan, pengen menjadi Tuhan, pengen semuanya bisa dikuasai begitu. Kembali lagi saudara, hati-hati ajaran agama Kristen sendiri dengan berbagai macam aliran
satu hal, apakah dia percaya Yesus adalah Tuhan yang mau jadi manusia. Yang kedua, kita tengok agama-agama lain. Apakah agama-agama lain itu mengakui Yesus itu jadi manusia, mati disalib, menebus dosa, kemudian naik ke sorga. Jikalau agama-agama lain itu tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, maka kita bisa tahu bahwa itu adalah roh antikristus. Nah, karena ini roh, makanya kita nggak bisa berdebat. Kita bersyukur ada pendebat-pendebat yang bersifat hanya membantah tudingan-tudingan orang-orang kepada iman Kristen. Jadi sifat kekristenan itu hanya mempertahankan, membantah apa yang mereka tuduhkan, begitu saudaraku ya. Kenapa? Kita yakin bahwa itu adalah roh. Jadi kalau roh itu mesti dihadapi dengan roh, dihadapi dengan doa. Ya, tidak bisa kita hadapi dengan akal kita, dengan kata-kata kita, tidak bisa. Ya, mungkin ada 1-2 yang bisa. Ya, karena tentunya pendebat ini sudah berdoa terlebih dahulu. Ya kan? Nah, kalau memang itu roh antikristus, kita mau tunjukkan bukti-bukti apapun. Makanya kalau kita lihat di dunia maya, begitu banyak bukti-bukti Yesus itu secara sejarah dibuktikan, tetap mereka tidak percaya. Kenapa? Karena itu roh antikristus. Jadi kalau roh harus dihadapi dengan roh. Saudaraku, itu sebabnya hati-hati, kita banyak berdoa untuk bangsa kita supaya roh antikristus tidak menyebar kemana-mana, tetapi semakin pekerjaan roh antikristus itu dibatasi, banyak jiwa-jiwa bertobat, sehingga doa kita tiap menara doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, itu dengan pelan-pelan digenapi. Kita ingin pemerintahan Kristus yang memerintah di bumi ini, seperti di sorga pemerintahan Yesus yang raja di atas segala raja. Nah, sementara di dunia ini masih memerintah roh antikristus. Mari kita perangi dalam doa. Mari kita yang menjadi wakil kerajaan Tuhan, kita berkata, bertindak mewakili kerajaan Tuhan, sehingga kerajaan Tuhan itu tercipta oleh karena kita terjadi di bumi ini seperti di surga. Nah, mulai dari hidupmu, jangan lakukan kehendak roh antikristus, lakukan kehendak Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan, jangan lakukan kehendakmu sendiri. Lakukan kehendak Tuhan supaya roh Tuhan ada di bumi ini. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Bebaskan kami dari sakit penyakit, kesialan, kecelakaan, roh maut. Karena Engkaulah yang punya kuasa atas segala kerajaan. Engkau yang punya kemuliaan, Engkau yang punya kehormatan, Engkau yang punya segala-galanya. Biar satu kali kelak semuanya itu kembali ke tangan-Mu. Mari saya tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali beraktivitas. Jadilah agen-agen kerajaan Tuhan yang menciptakan kerajaan Tuhan. Roh Tuhan ada di bumi ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku memberkati kalian. Mari kita semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan, sampai jumpa besok. Bye-bye.